pakat kamungka asibe aluna bara di hatam. Oke, selamat sore. Selamat sore Bang Toseng. Adinda Agus atau Gus Meka. Jadi Bang Toseng ini adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah Indonesia Bersatu dan Ketua Umum Dewan Kebudayaan dan Kesenian Provinsi Kalimantan Tengah. Oke, mantap. Jadi gini Bang, ini kebetulan ya, alhamdulillah subscriber saya kan sudah 1000 nih. Jadi aku tuh pengen mengangkat hal-hal yang unik. Salah satunya adalah budaya. Nah, kebetulan budaya ini kan aku menyorotin tuh, khususnya kita di Kalimantan Tengah, ini sepertinya tuh perlahan tuh akan pudar. Betul. Contoh seperti ini loh. Orang-orang yang kelahiran di atas tahun 2000-an, kadang anak-anaknya tuh nggak diajarin bahasa Dayak, Bang. Betul. Padahal itu kan warisan leluhur yang sangat sangat berharga, Ya, Bang, ya. berharga. Bahasa ibu kan? Bahasa ibu, tapi nyatanya banyak orang yang tidak paham. Bahkan mereka lebih pahamnya bahasa-bahasa Korea kah? Iya, betul. Inggris kah? Gitu. Nah, apa pendapat Abang kalau sudah sampai juga? Oke, sebelum saya memulai ini, selamat datang di channel Asam Dayak Kalteng. Bersama saya di sini ada Agus Meka. Beliau juga YouTuber. Pekerjaan hari-hari beliau ini polisi lalu lintas. Tapi luar biasa, kita bisa ngobrol nih ya. Iya. Ngobrol asik terkait dengan hal-hal budaya Dayak Kalteng. Nah, beliau sangat setuju, sangat tertarik sekali dengan beliau. Nah, di segmen kali ini juga saya diberikan pertanyaan nih. Ini sama YouTuber, dia mau mewawancara saya, tapi saya senang sekali. Oke, kita dengar obrolan kita ini ya. Baik, Adinda Agus, saya nyebut Adinda aja ya, biar Iya, lebih Bang. kekeluargaan Yes, kita. emang. Jadi begini, kita harus belajar juga dengan bangsa-bangsa lain. Contoh Prancis. Prancis itu mereka tidak mau kalah bahasanya dengan Inggris. Mereka selalu mempertahankan bahasanya. Dimanapun mereka tidak mau. Terus Jepang. Nah, Jepang malah sekarang tuh di dunia pendidikan yang namanya menghormat orang yang menunduk begitu, itu selalu diajarkan. Malah di sekolah, kepolisian dan militer pun itu menjadi pendidikan yang nomor satu. Iya. Attitude dan etika itu. Sehingga mereka turun-temurun sampai generasi yang sekarang pun selalu menggunakan adat istiadat mereka. Nah, di Kalimantan Tengah ini kita banyak sekali mengalami pembaharuan atau kolaborasi dengan bahasa-bahasa lain. Contohnya Banjar. Iya. Banjar kan karena tetangga, karena memang kita masih ada asal-usul kekeluargaan kita, karena Banjar itu juga Dayak kan. Iya. Lalu Banjar ini juga kan, orang Banjar terutama ini kan memiliki kebiasaan atau karakteristik mereka itu adalah mengembara Iya. kemana-mana, malah sampai di daerah Sumatera itu ada kampung Banjar. Oh, iya. Bayangkan mereka ini termasuk subsuku Dayak yang memang dianggap melanglang buana lah, sampai di Arab loh itu. Iya, musafir. Iya, mereka sana juga berdagang. Mereka ini kan punya jiwa dagang yang kuat. Iya. Kalimantan Tengah ini kalau Anda mau tahu, di daerah pelosok Barito, Kahayan, Katingan, sampai daerah Mentaya dan sebagainya itu mereka ada. Nah, itulah kenapa bahasa Dayak itu sendiri banyak tercampur lah. Iya. Nah, dan sekarang ini saya juga sangat-sangat prihatin juga apa yang disampaikan oleh Adinda Agus tadi, bahwa bahasa Dayak ini sudah tergerus. Tergerus kenapa? Ya tadi pergaulan, lingkungan sosial kita. Saya dulu juga banyak berteman dengan orang Banjar, sekolah dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Nah, begitu juga sekarang. Tetapi ini menjadi tantangan kita. Sekarang kamus-kamus bahasa Dayak sudah ada. Oh gitu. Nah, ini lebih kepada pergaulan sosial kita, terutama juga bahasa asing sekarang. Bayangkan sekarang ini teknologi kita kan canggih nih. Iya. Anak-anak sekarang itu sukanya nonton. Saya punya anak juga nih. Dia sekarang itu bayangkan budaya Korea itu lebih cepat. Malah bahasanya pun Sarangnya. iya, sarangnya tuh. Terus awal mereka itu masuk ke dunia itu dari musik. Iya. Korea itu masuk musik awalnya. Dengan penampilan para artis-artisnya yang keren-keren kan. Iya. Masuklah ke opini anak-anak itu terekam kuat. Sehingga mereka langsung melihat penampilan itu melalui YouTube. Nah, sekarang merajai lah. Iya. Dan mereka sekarang lebih enak asik dengan dunia itu di kamar sendiri lihat YouTube. Iya. Jadi Boleh. sebenarnya itu berarti
bahasa tuh memang jangan sampai hilang loh. Iya, Karena nah itu. kalau sekarang kita anggap itu sepele, mungkin 10 tahun lagi itu sudah nggak ada yang paham bahasa Dayak. Nggak ada. Nah, ini juga tantangan bagi guru-guru bahasa Dayak nih. Nah, betul. Muatan lokal. Iya, muatan lokal. Saya rasa itu nanti jangan lagi dianggap muatan lokal lah. Nah. Menjadi pelajaran wajib. Kurikulum resmi. Iya, resmi wajib bahasa Dayak Ngajul itu. Di situ sebenarnya. Oke, Bang. Nah, terus gini, Bang. Ini ya, kita ini kan ngaku Dayak kan. Ya, betul. Tapi di luar sana saya yakin banget tuh banyak yang nggak tahu tentang apa sih seluk-beluk yang ada di Dayak. Contohnya juga salam Dayak. Salam Dayak, betul. Tabe salamat lingun naratai. Salam sujud karendeng malempang. Adil kata ino, bacuramin ka surga, basengat ka jabata. Nah, itu artinya apa, Bang? Oke. Kalau adil kata itu bocораmin ke surga itu kan bahasa Dayak Kalbar. Oh gitu, Iya, Saya kira Kalbar. Kalteng, karena saya Bukan. mau di Kalteng. Bukan, itu Kalbar yang disepakati oleh semua suku Dayak pada saat ada konferensi atau kongres di Kalbar pada saat itu pembentukan MADN. Karena pada saat itu tuan rumahnya Kalbar, maka Kalbarlah yang meminta kesepakatan bahwa penggunaan salam Dayak itu untuk nasional ya. Iya. Secara nasional itu adil kata linu bocораmin ke surga bahasa ingat. Artinya salam damai sejahtera juga sama kayak assalamualaikum lah. Iya. Salam sejahtera, selamat damai sehat sentosa dan sejahtera, dan juga tetap kita menjadikan Tuhan itu sebagai kekuatan kita. Betul. Itu secara anunya globalnya. Nah, sedangkan tapi selamat lingun nalatai salam sujud keren melempang itu adalah selamat bertemu. Oh gitu. Semoga dalam keadaan bahagia. Oh berarti intinya kandungannya Kandungan- itu doa, Bang, doa ya sama seperti assalamualaikum, shalom. shalom gitu. Oke, Bang. Nah terus gini, Bang, kita ini kan yang kita banggakan sebagai orang Dayak ini salah satu maskotnya itu kan rumah betang. Iya, Rumah betang. ya? Rumah betang. Nah rumah betang ini, Bang, coba ceritakan, Bang, sedikit ya Abang ketahui rumah betang. Nah terus aku nanya, ada nggak rumah betang yang asli di Kalimantan Tengah? Betul. Oke, sebelum masuk ke keaslian ya, saya masuk dulu fungsi rumah betang itu. Iya. Dahulu kala waktu leluhur kita, nenek moyang kita orang Dayak itu, awal mulanya juga mereka itu membangun rumah juga nggak besar-besar gitu. Iya. Ya, dan mereka mengikuti perkembangan karena mereka ada yang keluarganya kecil kan. Nah, kebutuhan karena keluarga ada yang beranak pinak ada banyak dan juga memiliki kemampuan yang baik juga, ekonomi, tarif sosialnya tinggi, sehingga orang yang memiliki kemampuan itulah dia membangun rumah panjang. Sebenarnya betang itu rumah panjang sebenarnya. Rumah panjang. Nah, karena dia menghimpun atau untuk keluarga besarnya, karena dia juga sering melakukan perjalanan, bahasa kita Dayak itu menamuai atau berkelana, ya menamuai. Lalu dia pun yang namanya orang dulu kan bisa nikah banyak nih, Iya. nikah sana. Betul. Mungkin ketika dia berkelana atau menamuai tadi dapat jodoh juga di sana, Iya. terus pergi lagi sehingga dia pulang. Dia ingin lagi ketika suatu saat dia ingin mengundang keluarganya, Iya. harus tempat yang besar kan. Oh. Nah, dan itu pun biasa yang membangun rumah-rumah itu dia memiliki status sosial yang tinggi. Seperti mungkin dia punya pangkat yang secara sosial dianggap dia sebagai orang yang terhormat, Dambung, Damang, Temanggung. Iya. Temanggung dulu ya, Dambung, Damang. Maka mereka inilah jasa meminta pertolongan dengan masyarakat untuk membangun rumah panjang tadi atau yang disebut dengan betang. Jadi itu awalnya. Nah, sedangkan yang masih Asli. natural asli itu ada, saya pengetahuan saya nih masih banyak sih mungkin. Yang saya pengetahuan saya ada dua, yaitu betang Antanggalang yang di Temanggagu di Mentaya. Iya tahu. Nah itu masih natural, masih unik dan belum dipugar. Dan juga betang Toyoy di Tumang Melahu. Tumbang Malahu. Itu di kabupaten mana, Bang? Ya Gunung Mas kalau di Tumang Melahu. Dua-duanya Gunung Mas. Satu aja kan, satunya kan yang di Satu Gunung Mas. satu Gunung Mas, satu di Kabupaten Kotim. Oh, Kotim. Itu Temanggagu itu masuk Kotim. Tapi itu sudah masuk jadi warisan sejarah. Sejarah sudah terdaftar dia. Oh, sudah terdaftar. Ya itu. Oke, Bang. Nah, lanjut nih, Bang ya. Kita membahas nih, Bang, yang banyak orang nggak ketahui padahal sering kita jumpain, Bang, di batik segala macam. Iya betul. Yang namanya batang garing, Bang. Nah, batang garing itu kan kayak simbol pohon, Bang. Iya betul. Nah, ini kan saya yakin orang tuh cuma tahu nama. Betul. Nah, itu filosofinya apa, Bang? Coba. Filosofi batang garing itu kan adalah kehidupan manusia sejak dia lahir sampai dia meninggal. Itu sebenarnya.
filosofi Batanggaring itu. Di situ ada awal manusia diciptakan, dia berinteraksi, dia hidup, dia juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial termasuk dengan dunia hitam dan dunia terang kan. Nah, disitulah di Batanggaring itu simbol artinya kehidupan manusia sejak dari awal dia lahir sampai dia meninggal. Batanggaring itu kan batang kehidupan namanya. Batang kehidupan. Ya, pohon kehidupan. Kalau disebutan yang bahasa Sasekerta Dayaknya itu kan, bahasa kunonya orang Dayak itu batang haring sebenarnya. Bukan Batanggaring, batang haring. Nah, lalu karena dialek kita ini tercampur-campur dengan bahasa Banjar, nah makanya disebut juga Batanggaring. Nah, kalau orang Banjar nyebutnya garing itu sakit. Ya kan? Iya, garing, ulun nih garing. Ulun nih garing jadinya kan berarti sakit dia tuh. Tapi kalau kita itu sebutannya batang haring. Batang haring, itu lain berarti batang haring ya. Nah, terus teman-teman juga jangan lupa ya kalau pengen komen seputaran masalah apa tema kita yang bahas, ini silahkan di kolom komentar kita di YouTube ya. Pokoknya jangan lupa juga apapun pertanyaan silahkan nanti kita jawab bersama-sama ya. Begitu juga ya di teman-teman di Asang Dayak Kalteng juga sama-sama kita subscribe punya Agus Meka dan juga Asang Dayak Kalteng. Lanjut Bang. Oke. Terus batang haring ini sendiri kan itu kan dari apa namanya keyakinan nenek moyang kita yang menganut pada saat itu adalah agama Keharingan. Agama Keharingan. Tapi agama Keharingan agama asli suku Dayak. Ya, agama Helu kalau sebutannya. Dan masing-masing suku Dayak itu subsukunya ada juga yang tidak sama, beda-beda anunya, tapi mereka tetap menganggap bahwa itu adalah agama Helu. Contoh kayak Katingan, Kahayan itu ada sama, ada juga perbedaan. Mentaya juga begitu. Nah, yang agak sedikit jauh berbeda itu daerah Berito. Tapi mereka tetap menganggap itu adalah agama Helu. Agama apa nama itu? Agama bawaan leluhur. Iya, bawaan leluhur lah yang memang dari dulu mereka meyakini bahwa dengan cara-cara mereka itulah mereka melakukan dialog komunikasi dengan Tuhan penciptanya. Mungkin di dalam batang haring itu juga pun digambarkan bahwa mereka berasal dari Sang Pencipta. Maka di situ pun ada pohonnya itu dilukiskan di batang haring itu kan sampai ke langit kayak langit. Ya, jadi kayak langit artinya itu. Mungkin ya ini gambaran dari siklus kehidupan manusia. Iya, siklus kehidupan manusia. Terus gini Bang, banyak simbol-simbol Dayak nih yang kita ketahui ya, cuman sebatas nama. Betul. Tapi padahal untuk pendalamannya kita nggak tahu sebagai orang Dayak pun kita banyak melupakan, nggak paham. Nah, saya mau nanya nih simbol-simbolnya, contoh kayak misalkan ketika ada upacara di wah, nah itu kan ada sepundu Bang, sama sandung. Iya. Itu kan fungsi sepundu itu apa, fungsi sandung itu apa, dan kalau sepundu itu kan yang kayak ini kan, patung yang menyerupai kayak manusia, itu tuh menyerupakan manusia itu apa ada tokoh tersendiri atau asal aja yang penting manusia? Oke. Jadi gini, patung atau sepundu itu memang keluarganya membuat supaya mereka mengingatkan kembali bahwa yang meninggal itu adalah orang yang mereka anggap orang yang disayangin. Itu satu. Yang kedua lagi mengingatkan juga bahwa mereka itu meyakini roh orang yang meninggal tadi, keluarga yang meninggal tadi itu tetap menjaga mereka. Makanya kadang-kadang sepundu tadi ditaruh di depan rumah kan? Iya. Atau segala balai keramat kata bahasa orang Katingan itu, atau patahu, balai patahu kalau orang Katingan nyebutnya balai keramat. Balai keramat atau di situ juga ada. Lalu mereka memasang sepundu. Sepundu itu bisa menyerupai orang yang bersangkutan atau dia menyerupai tokoh lain, leluhurnya dulu. Contoh kalau ada keluarganya yang orang tuanya ini polisi nih, dia akan membuat sepundu itu kayak potongannya memang pakai topi polisi segala macam. Ada begitu. Ya, itu simbol bahwa ternyata sepundu itu melambangkan keluarga mereka yang meninggal tadi. Dan dihormati pastinya. Nah, gimana? Terus tadi kan ada sandung, sepundu. Sandung Bang, sandung. Nah, sandung itu kan bentuk penghormatan mereka dalam membuat rumah ya. Ya, rumah kayak rumah. Samping-sampingnya sepundu kan. Ya, lalu sandung itu memang tempat penyimpanan tulang. Sepundu tadi adalah patung yang menyerupai manusia, tokoh yang meninggal tadi yang dipercayai bahwa rohnya itu masih menjaga kita. Nah, sedangkan sandung itu rumah tempat penyimpanan tulang. Itu betul. Nah, sedangkan balai keramat atau balai petahu itu tempat mereka menaruh makanan-makanan yang diberikan kepada
yang Tapi meninggal. hampir serupa kan Bang ya, bisa dibikin seperti rumah gitu. Di rumah juga, betul. Oke. Betul. Lanjut Bang, ini pertanyaan gua nih Bang. Mm-mm. Dayak ini kan identik dengan tarian dan senjata. Kalau Betul. tariannya kan mungkin kayak Manasa, Iya. gitu. Tapi senjata kan. Iya. Senjata suku Dayak ini Bang ada bermacam-macam kan, variatif. Betul. Kayak mandau, Mhm. terus apa lagi Bang selain mandau? Ada dohong. Dohong tau Bang? Dohong tuh menyerupai keris, tapi dia nggak kelok-kelok, cuma lurus. Isinya menyerupai mata tombak. Oh gitu. Nah, Dohong. ya, Mandau, dohong. Ada Terus? dohong. Nah, saya uraikan ya. Ah. Awal mulanya senjata orang Dayak itu bukan mandau, tapi gitu? dohong. Oh. Dohong. Terus berevolusi dia kan, dikembangkan menjadi mandau. Mandau itu sebenarnya kita pun banyak yang mengatakan bahwa mandau itu sendiri bawaan dari Cina anunya. Apa namanya, bentuknya awalnya. Bentuk awal. Tapi yang orang Dayak sendiri kan dulu kena primitif kan. Iya. Dia membuatnya dari batu, hanya dalam bentuk lurus gitu aja kan, karena teknologi dan pengetahuannya juga belum paham kan, Iya. kemampuan juga membuat belum. Iya. Nah, masuknya imigrasi besar-besaran dulu dari Cina itu, Iya. ini ada sejarahnya juga tuh, bisa dibaca di sejarah. Iya. Tapi mereka tidak dalam bentuk mandau, mereka kan pedang-pedang besar nih. Iya. Makanya di dalam literasi yang sempat kami angkat ke dalam bentuk tari itu, mandau itu nama orang, man itu nama klan, suku, dau itu adalah pedang bermata dua. Oh gitu. Iya. Nah, itu menurut literasi yang sejarah yang sebagian, tapi kan ada banyak versi nih. Banyak versi ya. Banyak versi. Nah, Berarti nggak mengetahui itu. Ya, saya mengetahui itu karena itu pernah kami angkat dalam bentuk seni pertunjukan seni tari. Lalu karena kemampuan orang Dayak yang memang asal muasal berhuni di Pulau Borneo ini, sehingga mereka meniru pedang-pedang yang ada itu tidak persis, tidak sama karena pengaruh dengan teknologi dan kemampuan. Terus orang emigrasi sendiri pun agak kesulitan karena mereka tidak memiliki bahan baku. Iya, iya. Dan lalu mereka memiliki kemampuan teknologi untuk membuat mandau, tapi bahan bakunya kan nggak ada. Oke, Bang. Lalu mereka menggali atau mencari besi-besi yang sumbernya dari alam, dapatlah sejenis batu-batu yang bisa dibuat batu besi itu. Lalu mereka pun membuatnya dengan alat yang sederhana. Akhirnya tidak bisa menyerupai mandau yang punya parang atau pedang yang punya dari Cina sana. Akhirnya terbuatlah yang seadanya seperti itu yang sekarang. Tapi sekarang beragam loh Bang, ada yang dari diukir, Ada, yang ya. dari tanduk rusa kan, di hulunya itu Iya. kan. Terus apa lagi Bang? Nah, Sumpit ya? mandau itu kita dengan kalbar yang agak betul-betul mengangkat benda senjatanya yang dari suku Cina itu. Mereka ada punya mirip mandau itu mirip seperti pedang. Ya kalbar kan banyak Chinese-nya. Ya, kalau kita di sini memang mandaunya bentuknya lurus saja. Lurus. Nah, lalu mereka kalau mereka mandau itu ingin ada kekuatannya, Iya. makanya mereka membuat titik-titik itu biasanya menurut anu sih mitos bahwa kalau dia pernah membunuh orang gitu, dia buat satu titik atau dua, tiga, atau ada juga itu adalah simbol bahwa dia itu melakukan perjalanannya sampai kemana-mana sehingga dia buat titik-titik di mandau itu yang bisa juga ditambah dengan emas. Oh gitu. Iya. Jadi melambangkan sesuatu intinya Ya. sesuai maksud itu ya Bang. Terus mandau sendiri pun banyak ditambah dengan kalau bahasa gaul itu kan aksesoris. Padahal itu disebut dengan penyang. Penyang. Penyang itu kekuatan. Oh penyang kekuatan. Iya, arti penyang itu kekuatan. Jadi penyang-penyang itu dia sering kan kayak berontang-berontang gitu kan. Minyak taring babi. Banyak taring babi, minyak-minyakan, bulu-bulu. Wah. Itu menandakan bahwa sejarah Mandau itu pernah dia melakukan, entah dia berlawan sama beruang, gigi beruang diambil nih. Oh gitu. Kalau dia pernah membunuh ular, mungkin dia membuat Sisik ular. bukan, dia dari kayu itu dia buat kayak bentuk ular, dia taruh. Nah terus kalau dia pernah membunuh babi, Taring babi. hutan. Nah itulah roh-roh babi itu tadi dia yakini bahwa akan menjadi kekuatan mandaunya itu. Oh. Terus minyak-minyak, ada minyak Kepusala, ada minyak Manang, ada minyak Pahlawan, dan sebagainya yang menambah kekuatan. Sehingga kalau orang percaya tidak percaya, kerusuhan 2001 itu adalah hal yang aneh tapi nyata kan? Aneh tapi nyata. Iya, dikatakan kita nggak yakin bahwa minyak itu bisa ada namanya Kepusala itu atau minyak apa? Kepusala itu sehingga kalau menembak tuh bisa lewat-lewat aja. Nah itu terbukti kan?
Betul. dipakai pada saat itu. Mudah-mudahan kita berdoa yang lalu biarlah berlalu. Ya, itu tadi ya duhung mandau. Nah, sekarang tombak atau lunju. Itu salah satu juga barang pusaka kita. Oh, tombak kan kayak biasa aja bang. Terus apa lagi bang? Barang pusaka kita juga ada telawang. Telawang ini kan untuk pertahanan. Perisai. Perisai. Ya. Itu bagus tuh bang. Ya, itu juga kan senjata juga bisa menahan, bisa juga dia melawan, menyerang. Pakai itu kan karena tajam tajam itunya. Anunya kan. Nah, terus termasuk segala penyang tadi itu senjata pusaka juga. Karena dia kekuatan gaib kan yang tidak berarti terlihat. Banyak betul bang lah kita banyak sekali hal yang tidak bisa kita gali bang. Jadi mungkin gini bang, terakhir nih bang ya. Mungkin kalau dibahas nih sampai besok pagi. Iya nggak selesai nih betul. Jadi mungkin pesan abang aja bang, pesan singkat abang nih terhadap teman-teman sahabat opsi di rumah ya, khususnya kaum milenial, generasi Dayak. Ayo bang, 1, 2, 3, 4 patah kata bang, supaya menyemangatkan mereka agar terus melestarikan budaya leluhur, jangan dilupakan. Meskipun kita gaul, kita bisa ke sekolah di luar negeri, nah itu bang, jangan sampai dilupakan. Baik, masyarakat Kalimantan Tengah dimanapun Anda berada, khususnya generasi muda, baik dia yang mengecap pendidikan di Kalimantan Tengah, di luar maupun di luar negeri, jangan lupa dengan sejarah leluhur Anda, terutama bahasa ibu Anda adalah bahasa Dayak. Dayaknya suku Dayaknya banyak nih, mau Manyan, mau Dayak Ngaju, Dayak Utdanum, Dayak Utdanum itu tadi itu Bakumpai dan sebagainya, itu adalah kekayaan kita. Terus juga mengenai pengetahuan Anda tentang senjata tradisional kita, barang pusaka kita juga, itu paling tidak Anda mengetahui. Nah, mendalami lagi bisa dilihat di museum Belanga ada. Nah, yang tidak kalah penting Anda adalah mengakui pengakuan kita bahwa kita adalah orang Dayak, itu sangat penting. Karena kadang-kadang kita malu menyebut nama suku kita. Padahal tidak ada yang salah dan tidak ada orang bisa menghukum kita juga kalau kita mengatakan bahwa kita suku Dayak atau orang Dayak gitu kan. Malah jati diri kita, malah kita bangga. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimanapun cara Anda untuk melakukan pelestarian, pemeliharaan, pengembangan dan menjaga budaya kita itu dengan cara Anda itu sangat luar biasa. Apalagi menggunakan teknologi sekarang, apalagi seperti yang dilakukan oleh Adinda Agus Meka ini, dia juga salah satu memperkasai dalam rangka menggali potensi budaya melalui orang-orang yang paham, dan juga cara juga dia melestarikan dengan mendokumentasikan ini supaya orang mengenal dan tahu apa itu Dayak, apa itu budaya Dayak, apa itu kesenian Dayak, apa itu benda pusaka Dayak. Nah, itu yang bisa saya jelaskan. Oke bang, mudah-mudahan semuanya teman-teman bisa terinspirasi, dan juga jangan lupa saksikan episode opsi selanjutnya. Juga jangan lupa ya teman-teman, subscribe, like, komen, karena itu gratis. Terus dukung kegiatan kita yang positif, khususnya membahas tentang hal-hal yang inspiratif. Dan jangan lupa juga teman-teman kunjungi media sosial yang kami miliki. Nanti juga akan ada kejutan-kejutan menarik selanjutnya. Nantikan saja. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Salam sehat dan salam luar biasa. Barigas ya. Barigas. Salam sehat. Tabe Orang Karigas. Dadah.